Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kamala Putri, NPM 2121020203. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6, konsep uang dalam perspektif Islam, pelajaran ekonomi syariah. Pengertian sejarah uang. Pada awalnya manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kebutuhannya masih sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode awal ini, manusia belum mengenal transaksi, perdagangan, atau kegiatan jual beli. Pertukaran barter masyarakat, adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Untuk mengatasi segala kendala yang muncul akibat sistem barter, akhirnya dipikirkanlah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. 1. Uang komoditas. Uang komoditas adalah tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. 2. Uang kertas. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia. 4. Uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. B. Kriteria dan fungsi uang. 1. Ada jaminan. 2. Diterima umum. 3. Nilai yang stabil. 4. Mudah disimpan. Dan 5. Mudah dibawa. 6. Tidak mudah rusak. 7. Mudah dibagi. Penawaran harus elastis. Alat tukar menukar. Satuan hitung penimbun kekayaan. Standar pencicilan utang. C. Jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan. Yang kedua, berdasarkan nilai jenis uang yang dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut. Nomor 3, berdasarkan lembaga. Nomor 4, berdasarkan kawasan. D. Uang ekonomi yang konvensional. Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi dalam 3 kelompok, yaitu teori permintaan uang sebelum Keynes, teori permintaan uang menurut Keynes, dan teori permintaan uang setelah Keynes. 1. Teori permintaan uang sebelum Keynes. Teori sering disebut juga sebagai teori permintaan uang klasik karena berdasarkan atas asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Yang kedua, teori permintaan uang Keynes. Dalam teori ini, moneter konvensional Marshall Piggott dijabarkan oleh Keynes yang mengatakan bahwa pilihan seseorang itu dipengaruhi oleh 3 motif, yaitu money demand for transaction, yang B money demand for precautionary, dan yang terakhir money demand for speculation. Yang ketiga, teori permintaan uang setelah Keynes. Sebenarnya ada beberapa kekeliruan yang dibuat oleh Keynes. Salah satunya yang juga diprotes oleh muridnya sendiri, Tobin Baumhoff, masing-masing pada tahun 1953 dan 1956. Menurut Keynes, secara implisi ada substitusi sempurna antara uang dan non-moneter aset. E. Konsep uang dalam Islam. Uang menurut ilmuwan Muslim. Uang di zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, mengalami situasi beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain.
Uang menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Yang ketiga, uang menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam pendapatannya menyatakan bahwa kekayaan suatu negara bukan ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. 2. Konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Yang F. Time flow of money dan economic flow of time. Time flow of money. Dalam Islam tidak dikenal adanya time flow of money. Yang dikenal adalah economic flow of time. Teori time flow of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu keuangan. Yang kedua, economic flow of time. Seperti uraian di atas, dalam ekonomi Islam tidak mengenal time flow of money. Yang dikenal adalah economic flow of time. Di dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis diskon rate dalam menentukan harga mujal atau bayar tangguh dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value added, nilai tambahan ekonomis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.